Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon, guys. Ya, alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman pun selalu dalam keadaan sehat. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi nih, di mana Indonesia secara resmi telah diterima oleh ketua organisasi BRICS yaitu Brazil sebagai anggota penuh organisasi BRICS ini. Apa bedanya anggota penuh dengan mitra? Kalau anggota penuh itu kan kita berhak suara untuk menentukan arah dan tujuan organisasi tersebut, guys. Bedanya seperti itu, guys. Jadi punya banyak wewenang lah, istilahnya seperti itu ya, guys. Untuk menentukan arah kebijakan BRICS ini, guys. Beda dengan mitra. Kalau mitra itu kan dia berkolaborasi untuk kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh BRICS itu, guys. Nah, pokoknya seperti itulah ya, guys. Nah, oke, guys, kita langsung saksikan yuk video-video lengkapnya seperti apa. Jadi Indonesia telah pun diterima sebagai anggota penuh oleh BRICS. Tapi kalau kita tengok berita sebelum ni, Malaysia pun dia join BRICS juga. Tapi kita bukan jadi anggota penuh. Kita adalah negara rakan dagang BRICS. Dekat sini, saya nak explain dengan korang bahawa dua status keanggotaan ni adalah dua perkara yang berbeza. Jadi pertama sekali, saya nak explain dengan korang lah. Apa perbezaan antara negara anggota penuh dan juga negara rakan dagang. Jadi kalaulah sebuah negara tu dia adalah negara anggota penuh, ini bermaksud bahawa dia akan menjadi sebuah negara yang aktif di dalam aktiviti-aktiviti BRICS. Contohnya mesyuarat, perbincangan dan juga especially dari segi dasar dan juga hala tuju BRICS ni. Jadi diorang ni ada lebih suara lah dalam menentukan ke mana BRICS ni nak pergi. Tapi negara rakan BRICS macam Malaysia ni, kita tidak akan terlibat secara langsung dari segi dasar dan juga hala tuju BRICS, tapi kita akan sentiasa berkolaborasi dengan BRICS dalam apa jua projek ataupun inisiatif yang dijalankan oleh pihak diorang lah. Jadi secara keseluruhannya, sama ada negara tu dia adalah negara ahli penuh ataupun negara rakan, jadi beza dia adalah dari segi penglibatan negara itu di dalam organisasi BRICS. Jadi persoalan dekat sini adalah, kenapa Malaysia tak jadi anggota penuh? Kenapa kita jadi negara rakan BRICS je? So saya nak kongsi pandangan saya lah, kenapa benda ni berlaku. Yang pertama sekali adalah, kita kena faham lah bahawa BRICS ni dia adalah satu organisasi yang mana ditubuhkan oleh negara-negara yang mempunyai saiz ekonomi yang besar. Contohnya macam Brazil, China, South Africa, Rusia. Walaupun Malaysia ni adalah negara yang di mana ekonomi dia growing, tapi saiz ekonomi kita tidaklah besar sangat. Kalau kita tengok dari segi population pun, saiz dia sangat berbeza dengan Indonesia. Indonesia ni dia hampir kepada 300 juta orang. Sementara tu kalau kita tengok dekat Malaysia pula, kita hanya sekitar 35-36 juta aja macam tu. Yang kedua pula, saya fikir ni ada kaitan dengan dasar negara kita, yang mana kita lebih kepada hendak menunjukkan kepada negara-negara dekat luar sana yang mana kita punya dasar ni adalah lebih neutral. Kita bukanlah pro kepada US, kita pun bukan pro kepada China. Jadi dengan itu kita lebih fleksibel dalam menerima apa jua perkara yang boleh memberikan Ya, guys, jadi bener ya kata salah satu warga dari Malaysia ini bahwa memang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia digabungnya di organisasi BRICS ini sangat beda sekali ya. Kalau Indonesia kan menjadi anggota penuh. Anggota penuh itu berarti punya wewenang untuk bersuara, mengarahkan atau memberikan suara, memberikan pendapat kepada negara-negara anggota BRICS tersebut ya, guys. Dibawa kemana organisasi ini. Dan jika Malaysia, kalau Malaysia kan hanya rekan, kalau hanya rekan itu dia ikut berkolaborasi apa yang jadi proyek-proyek besar di BRICS ini, guys. Seperti itu, guys. Jadi rekan dan anggota penuh itu beda. Kalau anggota penuh itu dia benar-benar istilahnya itu bebas bersuara untuk menentukan arah kemana organisasi tersebut, guys. Jadi seperti itu, guys ya. Dulu Malaysia mengajukan diri, bedanya dengan Indonesia itu Indonesia diajak untuk bergabung
jika Malaysia itu mengajukan diri ya guys, dan hanya jadi mitra saja, kalau Indonesia jadi anggota penuh full BRICS ya guys, organisasi BRICS ini guys. Oke, lanjut. Manfaat kepada negara kita, tak kisahlah dia daripada China ke ataupun daripada US ke, as long as dia ada mutual beneficial relationship, kita okey. Jadi pada masa depan ada kemungkinan tak Malaysia ni akan menjadi anggota penuh BRICS? Kemungkinan tu mungkin ada, tetapi bukanlah in the near future. Dan pada masa depan mungkin dia bergantung kepada kita punya saiz ekonomi kita ataupun kita punya keutamaan di dalam pentas geopolitik ni. Adakah kita akan mengubah dasar luar kita yang lebih multilateral? Itu bergantung. Tapi selagi kita mengekalkan position kita yang neutral ni, keadaan sekarang ni adalah cukup bagus bagi negara kita. Dan meskipun kita tidak menjadi anggota penuh di dalam BRICS ni, akan tetapi spillover effects daripada ekonomi negara-negara BRICS ni akan sampai juga ke negara kita. Okey guys, apa pandangan korang? Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Hal ini disampaikan oleh pemerintah Brazil selaku Presiden BRICS hingga 2025 mendatang. Brazil menyatakan secara konsensus anggota BRICS menyetujui masuknya Indonesia sebagai lanjutan dari pertemuan puncak BRICS pada 2023 lalu di Johannesburg. Brazil menjelaskan Indonesia mendapatkan lampu hijau dari blok sejak 2023 lalu, namun Indonesia baru diminta bergabung setelah pemilihan presiden yang diadakan pada tahun lalu. Dengan keanggotaan ini, Indonesia dapat berbagi peran untuk mendukung reformasi lembaga tata kelola global dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerjasama di Global South. BRICS sudah berdiri sejak 2009 lalu, didirikan oleh 4 negara pendiri yakni Brasil, Rusia, India, dan China, kemudian disusul oleh Afrika Selatan yang bergabung. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab pun bergabung dengan blok ini. Selama memimpin BRICS, Brazil memiliki misi untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara dunia selatan dan mereformasi lembaga multilateral. Salah satu fokus kelompok yang dipimpin oleh Presiden sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva ialah pengembangan alat pembayaran untuk memfasilitasi perdagangan antar negara anggota. Pada pertemuan puncak BRICS terakhir di Kazan, Rusia pada November 2024 lalu, dibahas isu berkaitan dengan peningkatan transaksi non-dolar dan penguatan mata uang lokal. Hal ini memicu kemarahan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam anggota BRICS dengan tarif 100% jika mereka melemahkan dolar AS. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Gebrakan Pak Prabowo, selamat tinggal dolar, selamat tinggal Amerika. Anak-anak jenderal yang belum tolong aku ini guys, pencet tanda plus ya, komentar kawan. Anak-anak jenderal, gebrakan Pak Prabowo guys. Indonesia menjadi anggota penuh BRICS guys. Ini adalah beranggotakan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi kawan. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nanti kalau Indonesia udah masuk nih, ya guys, seperti kita tahu ya bahwa negara ini benar-benar negara-negara besar ya, negara-negara besar di dunia ya guys. Satu Rusia ya, kita tahu sendiri ya bahwa Rusia ini negara superpower ya, salah satu negara superpower selain Amerika dan Cina. Kedua ya Cina. Cina ini negara adidaya kedua setelah Amerika Serikat ya guys. Kita tahu sendiri bahwa penduduknya itu Masya Allah banyak banget guys, hampir 1 miliar lebih. Dan ketiga India nih, negara terbesar keberapa lah ini yang nantinya diprediksi ekonominya akan masuk ke dua dunia ekonomi terbesar di dunia ya guys. India kita tahu ya guys, populasi rakyatnya pun sangat banyak ya guys, bahkan saat ini melebihi Cina ya guys, 1 miliar lebih populasi masyarakatnya ya guys ya. Ketiga ya Indonesia ya salah satu negara populasi terbesar keempat di dunia ya guys, setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Indonesia itu nomor 4 di dunia, populasi terbanyak di dunia ya. Jadi kita tahu sendiri ya guys,
bahwa di organisasi ini itu benar-benar diisi oleh negara-negara besar yang ekonominya itu bakalan mengungguli negara-negara barat, guys. Dan yang keempat ya, Afrika Selatan kita tahu ya, guys ya. Afrika Selatan itu negara terbesar di benua Afrika ya, guys. Dan ini memang benar-benar sangat market yang sangat besar ya, guys, bagi beberapa negara anggota BRICS ini, guys. Jadi BRICS, keren kan Indonesia, guys? Iya, itulah guys ya. Jadi Pak Prabowo ini, guys, gak mau tergantung dengan Amerika ya. Ini dominasi negara-negara maju G7, guys, akan kita lawan dengan BRICS, guys. Dengan BRICS, dan Indonesia sudah menjadi anggota penuhnya, kawan. Mantap nggak tuh? Mantap nggak tuh? Jadi Amerika nggak usah lagi nekan-nekan ya. Nanti nggak bisa lagi dia nekan-nekan Indonesia, guys, karena kita sudah punya kawan-kawan negara-negara hebat ini, kawan ya. Mantap Pak Prabowo, mantap, mantap kebijakan internasionalnya, menyala jenderal. Indonesia resmi gabung BRICS. Ini nih sederet keuntungannya. Jadi baru aja pemerintah Brazil mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Keanggotaan Indonesia ini telah disetujui oleh negara-negara pendirinya, yakni Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Selain Indonesia, beberapa negara lain udah lebih dulu bergabung, antara lain Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Nah, tentu bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi yang diproyeksi jadi penyeimbang kekuatan Barat ini bakal ngasih banyak dampak positif. Misalnya Indonesia punya peluang besar untuk memperkuat kerja sama global, khususnya dengan negara-negara berkembang dengan ekonomi signifikan seperti China dan India. Dengan BRICS sebagai wadah, Indonesia juga bisa memperkuat suara dan aspirasi negara-negara di belahan bumi selatan dan memastikan keterwakilan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan global. Keanggotaan ini juga nggak hanya ngasih akses pasar yang lebih luas bagi komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan produk manufaktur, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, keanggotaan penuh di BRICS ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat fundamental ekonomi, dan membawa Indonesia menuju level pembangunan yang lebih tinggi. Jadi, bergabung ke BRICS ini jadi langkah strategis yang menunjukkan tekad Indonesia untuk menjadi pemain global yang aktif dan kompetitif, sekaligus memperkokoh hubungan dengan negara-negara berkembang di dunia. Di selatan. Ya guys, jadi menurut saya pribadi sih ya, itu langkah Pak Presiden Prabowo ini udah tepat lah untuk mau bergabung di organisasi BRICS ini, guys. Karena ya kita tahu sendiri ya, isi dari organisasi BRICS ini itu negara-negara hebat dan negara-negara terbesar di dunia ya, guys. Cina, India, dan Rusia kita tahu sendiri ya. Ini ketiga negara-negara yang sangat besar ekonominya, guys ya. Ya, seperti itu, guys. Jadi semoga aja bisa membangun ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik setelah bergabungnya ke BRICS ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.